Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat ini Yueru sedikit mengerinyit, tetapi ada juga beberapa kekhawatiran di matanya. Kekuatan petir 9 warna dari pil obat kekaisaran terlalu kuat. Meskipun Xiaoyan jelas sangat kuat, namun dia masih tidak percaya padanya. Warna 9 guntur bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihaluskan. Bukan tidak mungkin untuk membalikan perahu di saat-saat terakhir jika tidak berhati-hati. Di bawah tatapan khawatir dari anggota asosiasi dan Yueru, Xiaoyan yang merupakan pihak yang terlibat sedikit tersenyum. Seketika dia mengangkat kepalanya dan melirik petir 9 warna di langit. Senyum di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Sepertinya untuk boneka iblis, ini benar-benar tonik yang bagus. Pada saat ini sebuah tawa keluar dari mulut Xiaoyan. Telapak tangannya terangkat sedikit, cahaya cincin di jarinya sedikit berkedip. Dan kemudian sosok perak yang mempesona muncul di depannya. Meskipun boneka iblis surgawi sudah mencapai batasannya di benua Daoqi, tetapi seniornya Jinlong mengatakan bahwa dia masih bisa berkembang. Saat ini boneka iblis surgawi dapat menahan pukulan penuh dari kekuatan Daoseng. Namun itu tidak berguna bagi Xiaoyan yang telah dipromosikan menjadi Kaisar Dao. Setelah boneka iblis diperkuat dengan cara khusus dari tuannya, maka itu bisa menjadi lebih kuat. Memikirkan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh boneka iblis dengan menyaingi bintang 5 Daodi, nafas Xiaoyan menjadi jauh lebih cepat. Kali ini terserah dirimu. Telapak tangan dengan ringan menepuk tubuh Xiaoyan dan tersenyum. Dan segera mengangkat kepalanya dengan tajam, melihat awan petir 9 warna yang mengaum di langit. Seolah-olah melihat ke bawah pada tatapan menghina makhluk kecil, dia tertawa dengan berani. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat pil guntur kelas 9 kaisar milikmu. Pada saat ini awan petir 9 warna yang menggelinding keras sepertinya mendengar tawa Xiaoyan. Awan petir 9 warna yang bergulir di langit juga menjadi lebih intens. Seolah-olah kekuatan penghancur akan turun ke atas semut kecil yang arogan ini. Saat guntur berguling, tiba-tiba itu menyusut. Dan kemudian guntur 9 warna seperti ular piton raksasa menyapu keluar dari lapisan sebuah awan. Dan kemudian merobek ruang dengan suara kicau yang menakutkan menghadap Xiaoyan. Menuju platform batu dan menerkam dengan keras. Pergilah. Melihat 9 warna dan guntur yang akhirnya meluncurkan serangan, Xiaoyan tersenyum, menunjuk kekosongan dan berkata dengan lembut pada boneka iblis surgawi di depannya. Teriakannya itu sangat jauh, namun boneka iblis surgawi yang mempesona di depannya tiba-tiba menginjak sebuah tanah. Dan kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan tersapu ke langit. Dan kemudian menabrak jalan yang kuat di depan mata semua orang yang tercengang di atas guntur. Melihat adegan ini, desahan tiba-tiba terdengar di alun-alun. Sepertinya kali ini akan gagal. Dari persepsi semua orang, boneka itu paling banyak bisa menandingi kekuatan Daoseng untuk 1 atau 2 kali. Dan bagaimana mungkin bertahan dalam menghadapi kelas Kaisar Bintang 9? Yueri juga menghela nafas pelan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa boneka iblis surgawi yang terkena guntur 9 warna tidak hanya tidak retak terbuka, tetapi tubuh yang rusak benar-benar mulai diperbaiki perlahan selama badai petir. Dan dada cekung yang langsung terkena guntur dan bagian yang cekung juga secara bertahap mulai sembuh kembali. Wah, boneka ini benar-benar menyerap kekuatan guntur Danley. Melihat boneka iblis surgawi yang disambar petir,
tetapi menjadi semakin menyilaukan. Mata semua orang yang menonton dari penonton tiba-tiba menyusut. Mereka belum pernah mendengar boneka aneh seperti itu. Tidak heran kau berani datang untuk menilai alkemis kekaisaran di usia muda, ucap Baisu berkata kepada Xiaoyan yang mengendalikan boneka iblis surgawi dan terus-menerus menyerap Guntur Danlei di atas platform batu. Pada saat ini Guntur indah di langit, seperti naga raksasa yang mengaum ke langit, mengaum dan menari di langit, dan segera membawa petir yang menyilaukan, menyapu langit dan menutupi tanah dan akhirnya hampir membombardir tubuh boneka iblis di udara. Pada saat ini Guntur jatuh dengan keras di tubuh boneka iblis Tianyao, dan kelihatan perak yang cemerlang meluap, dan segera berubah menjadi ular listrik kecil dan tidak terhitung jumlahnya, yang terus-menerus mengikuti kulit tubuh Tianyao dan kemudian masuk ke tubuhnya. Ketika Guntur yang luar biasa mengalir ke tubuh boneka iblis, dan kemudian dengan cepat memperkuat tulang dan daging yang layu di dalamnya. Semua orang di antara penontonnya melihat dari kejauhan, dan boneka iblis surgawi seperti Dewa Guntur melayang di langit. Dan jarak 10 meter dari tubuhnya, ada kilatan guntur dan momentum mengerikan semacam itu membuat kulit kepala seseorang terkulai. Di platform batu, Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini boneka iblis Tianyao mengambil semua 9 warna petir yang menembak ke arahnya untuk menghadapi Guntur Danlei yang sulit itu. Di atas langit, gemuruh bergema tanpa henti dan awan petir 9 warna yang berjatuhan. Seperti mesin pembuat petir itu terus-terus dan kemudian menghancurkan semuanya di tubuh boneka iblis. Kerusakan awan petir 9 warna berlangsung selama hampir 10 menit. Sebelum itu berangsur-angsur berhenti. Dalam 10 menit terakhir, hampir 100 guntur dengan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu keluar dari awan petir. Tapi untungnya guntur ini tidak menyebabkan kerusakan apapun ke boneka iblis surgawi. Tetapi itu justru menyebabkan permukaan tubuhnya yang ditutupi dengan perak yang menyilaukan menjadi samar-samar muncul sedikit kilo merah tua. Itu terus-menerus menutupi boneka iblis surgawi, seperti yang diharapkan dari 9 warna dan guntur. Mata Xiaoyan tajam dan dia adalah orang pertama yang melihat kilo merah gelap di tubuh boneka Tianyao. Saat ini matanya tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun orang tua ini sangat pucat, Xiaoyan cukup puas. Dia sangat jelas untuk membuat boneka iblis surgawi berevolusi menjadi boneka iblis emas. Guntur Danlei 9 warna ini benar-benar suplemen yang hebat. Itu seharusnya bisa berevolusi dengan sempurna ke tingkat boneka emas iblis dalam beberapa serangan. Tetapi boneka iblis saat ini tidak akan memberi jalan bahwa untuk 2 bintang Kaisar Dou, Xiaoyan melihat 9 warna dan guntur yang mau tidak mau melemahkan kekuatannya dan perlahan memudar. Wah, anak ini benar-benar luar biasa. Dalam hal ini, kekuatan tahap ramuan obat mujarab akan meningkat secara eksponensial, ucap Baisu melihat kata-kata Xiaoyan sekilas. Tapi bagaimana kau menaklukkan kesengsaraan guntur dari pil obat dan menempa jiwa menjadi pil obat kekaisaran bukanlah lelucon. Selesai, ucap Xiaoyan berteriak keras. Setelah melihat Guntur Danlei menghilang, pada saat ini 3 tumpukan cairan dalam kuali obat sudah menyatu. Dan ketika Xiaoyan menciumnya, pil obat merah tua perlahan-lahan dibiarkan dari kuali obat. Ramuan halus merah muda. Setelah terdiam selama beberapa detik, tiba-tiba itu meledak ke langit penuh dengan semangat juang tirani, mencoba melepaskan diri dari kendali Xiaoyan. Kekuatan yang tampaknya biasa dan tidak terlihat mengandung kekuatan yang membuat jiwa bergetar. Xiaoyan mengenalinya sekilas. Ini adalah sarana serangan jiwa yang mengesankan. Dia harus tahu bahwa pil kelas 8 biasa sudah memiliki sifat manusia tertentu, dan pil kelas 9 memiliki spiritualitas yang sesuai. Adapun pil kelas kaisar, mereka sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia. Jadi mereka ingin membebaskan diri sejak lahir. Kendali Xiaoyan memungkinkan dia untuk hidup di dunia ini. Melihat agitasi pil obat merah tua di kuali obat, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak jelas? 9 warna guntur telah berhasil. Bagaimana bisa gagal pada tingkat terakhir? Pada saat ini dia segera duduk dengan kaki disilangkan dan matanya tertutup.
Karena Xiaoyan juga tahu bahwa jika dia ingin kontrol yang sempurna untuk menaklukkan pil obat kekaisaran yang sulit diatur ini, dia hanya bisa mengendalikan dari jiwanya. Kalahkan dia dengan kekuatan jiwa dan buat dia menyerah. Itulah penempaan jiwa yang dikatakan pemimpin Baisu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa jika pil obat melampaui tingkat kekaisaran, dia memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia. Pada saat ini hanya setelah penempaan jiwa pil obat dapat menenangkannya dan menjadi pil obat kekaisaran yang nyata. Yang disebut pelatihan jiwa adalah pertempuran sebuah jiwa. Secara umum, kekuatan jiwa yang terkandung dalam pil kekaisaran sangat kuat. Dan itu akan menyebabkan trauma serius bagi sikap alkemis. Tepat ketika bertemu Xiaoyan, pil kekaisaran ini jelas meminta kesulitan. Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa besar. Selain itu, dia telah mengolah jiwanya dan bahkan ada lebih banyak bantuan dari berbagai api. Pada saat ini ramuan merah tua melayang di atas kuali obat. Dan area sekitar ramuan itu terus memancarkan kekuatan jiwa yang terlihat. Kekuatannya berubah menjadi ular sanca besar dengan taring dan tajam kemudian berputar dan bergerak. Seolah-olah mencari waktu yang paling tepat untuk meluncurkan pukulan fatal. Ini adalah piton raksasa yang sebanding dengan Dodi bintang 4. Semua orang merasakannya dari piton yang mengerikan. Kekuatan Xiaoyan sendiri adalah bintang 3 Dodi. Dan meskipun sebagian besar alkemis memiliki kekuatan jiwa yang kuat, namun saat ada sedikit seni bela diri dan keterampilan bertarung untuk mengolah jiwa, sehingga metode serangan kekuatan jiwa selalu menjadi kelemahan alkemis. Penempaan jiwa juga memperkuat kembali sang alkemis atau kekuatan lainnya, sehingga bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk melancarkan serangan tidak terduga. Pada saat ini Xiaoyan yang meminjamkan matanya dan duduk di tangga, juga menyerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk melawan pil obat kekaisaran. Jejak kekuatan jiwa besar terus terpancar dari tubuh Xiaoyan dan berkumpul menjadi naga energi abu-abu di bawah mata semua orang. Naga raksasa itu berteriak pada piton di langit, seolah-olah menyatakan perang seperti piton yang diringkus dari pil obat kekaisaran. Aku tidak tahu bagaimana pencarian jiwa anak ini. Kekuatan jiwa dari pil kaisar tidak bisa diremehkan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, biarkan aku melakukannya. Lagi pula, sudah menjadi hal baik bagi anak ini untuk melakukan ini. Di masa depan, aku harus berterima kasih kepada anak ini. Ucap Baisu melihat jalan buntu di langit, tetapi pertempuran jiwa Xiaoyan telah berakhir. Pada saat ini naga raksasa itu terus-menerus digigit oleh ular piton. Dan raksasa energi itu sudah memiliki lubang di tubuhnya, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Ketika semua orang melihat suara seperti ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Perwujudan kekuatan jiwa membutuhkan kekuatan kontrol jiwa yang kuat, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Terlebih lagi, ini bukan hanya perwujudan kekuatan jiwa, tetapi juga menggunakan kekuatan jiwa setelah terwujud untuk menyerang. Jika naga emas menderita kerusakan besar, kerusakan akan dihapus kembali ke Xiaoyan dalam kehidupan geometris. Baru saat itulah pemimpin Baisu khawatir. Dia pikir bahwa Xiaoyan bisa melakukan ini di usia muda. Tidak peduli apa dia harus dilindungi, ini adalah masa depan asosiasi alkemis. Pada saat ini pertempuran di langit masih berlangsung. Piton energi yang semakin padat mengejar dan mengalahkan naga raksasa dalam gelombang. Dan naga raksasa hanya bisa mundur di hadapan semua orang ular piton yang kuat. Tetapi orang yang cerdas dapat melihat perbedaannya. Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat. Ucap wanita berambut perak Yueru awalnya mengerutkan keningnya saat dia melihat naga raksasa mundur di langit jatuh ke angin yang jauh lebih rendah. Dia juga khawatir Xiaoyan akan rusak parah oleh kehancuran. Tetapi dalam sekejap mata, Xiaoyan yang telah menutup matanya sepertinya mengungap. Pada saat ini naga raksasa itu terus-menerus digigit oleh ular piton. Dan raksasa energi itu sudah memiliki lubang di tubuhnya, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Ketika semua orang melihat Xiaoyan seperti ini, mereka tidak bisa tidak terkejut.
Perwujudan kekuatan jiwa membutuhkan kekuatan kontrol jiwa yang kuat, dan konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar. Terlebih lagi, ini bukan hanya perwujudan kekuatan jiwa, tetapi juga menggunakan kekuatan jiwa setelah terwujud untuk menyerang. Jika naga energi menderita kerusakan besar, kerusakan akan dilumpuhkan kembali ke Xiaoyan dalam kelipatan geometris. Baru saat itulah pemimpin Baisu khawatir. Dia berpikir bahwa Xiaoyan bisa melakukan ini di usia muda. Tidak peduli apa, dia harus dikelilingi. Ini adalah masa depan asosiasi alkemis. Pada saat ini pertempuran di langit masih berlangsung. Piton energi yang sangat padat mengejar dan mengalahkan naga raksasa dalam gelombang. Dan naga raksasa hanya bisa mundur di hadapan serangan ular piton yang kuat. Tetapi orang yang cerdas dapat melihat perbedaannya. Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat. Ucap wanita berambut perak Yueru awalnya mengerutkan kening saat dia melihat naga raksasa yang mundur di langit jatuh ke langit yang lebih rendah. Dia juga khawatir Xiaoyan akan rusak parah oleh kehancuran. Tetapi dalam sekejap mata, Xiaoyan yang telah menutup matanya sepertinya mengumumkan sesuatu pada dirinya sendiri. Dan kemudian dia melihat naga raksasa di langit dan sepertinya ada sesuatu yang diam-diam terjadi dan dia sangat mengerti. Setelah sombong begitu lama, waktunya berakhir. Ucap Xiaoyan yang hanya duduk dengan mata terpejam tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan keras. Sudah berakhir. Naga raksasa transparan yang hampir menghilang tiba-tiba menyemburkan energi menakutkan dari mulutnya langsung menuju ular piton. Piton yang diutus oleh pil obat merah tua tampaknya menyadari bahwa energi dan menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak dan buru-buru melarikan diri. Tetapi Xiaoyan telah memahaminya begitu lama. Bagaimana dia bisa memberikannya kesempatan ini? Kemarahan Huang Quan, segera dia menyerang hantu agar ular piton yang lain melarikan diri. Itu adalah ketiga keterampilan bertarung dari jari Huang Quan. Dan kemurkaan surgawi Huang Quan yang diperoleh dari iblis Huang Quan di awal. Sejak Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Dao, bahkan keterampilannya tidak bisa diremehkan, terutama kemarahan serangan jiwa Huang Quan. Setiap kali Xiaoyan menggunakannya itu memiliki efek ajaib. Bagaimana ular piton yang lolos awalnya berpikir bahwa Xiaoyan memiliki cara yang kuat untuk menyerang jiwanya. Pada saat ini jiwanya mandek di udara, dan hantu energi besar juga tetap di udara. Mungkinkah sudah terlambat? Mengatakan sudah terlambat itu terlalu cepat. 1 detik berlalu begitu saja tetapi itu sudah sangat cukup. Xiaoyan tersenyum. Tepat setelah kemarahan Huang Quantian menyebabkan piton mandek sesaat, energi menakutkan di mulut naga datang ke piton. Hubungan antara dua serang ini sungguh sempurna. Setidaknya piton tidak memiliki keserakahan untuk melawan. Pil obat kaisar telah disempurnakan. Pemimpin pil adalah kekaisaran ini benar-benar luar biasa. Dan aku cukup beruntung untuk menyelesaikannya. Ucap Xiaoyan memegang pil obat hangat yang baru saja dia ambil dari botol giok dan mengepalkan tinjunya ke pemimpin Baisu. Saat ini ada jejak kelelahan di mata Xiaoyan. King Yuan yang telah diam-diam menonton Xiaoyan memurnikan pil obat sebelumnya. Dan melihat Xiaoyan seperti ini, dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiaoyan. Luar biasa. Keterampilan pemurnian obat Xiaoyan benar-benar di luar batas. Aku mengumumkan bahwa Xiaoyan Pil mendalam peringkat 1 kaisarmu dan telah lulus ujian alkemis. Ucap pemimpin Baisu berkata kepada seseorang siswa dan orang yang bertanggung jawab atas asosiasi yang mereka hadiri. Pada saat yang sama, dia juga akan menjadi pelayan penatua termuda dari asosiasi alkemis milik kami. Maaf, pemimpin, aku telah mengecewakanmu. Aku mungkin tidak punya waktu untuk menjadi penatua untuk berdedikasi dari asosiasi alkemis. Apa yang kau katakan? Ucap Bairua sangat marah. Kau akan pergi begitu cepat? Ucap Yueru sedikit terkejut. Tapi suasana hatinya tidak lebih baik ketika dia mendengar Xiaoyan mengatakan ini. Ya, aku juga telah lulus penilaian. Tidak ada cara untuk memperbaiki pil obat dalam waktu singkat tanpa inti ajaib dalam bahan obat. Selain itu,
Kau juga mengatakan bahwa waktu ayahmu hampir habis. Jadi lebih baik untuk pergi sekarang. Ucap Xiaoyan. Pemimpin, terima kasih. Kami pergi dulu. Ucap Yueru. Jelas dia sedikit senang karena Xiaoyan menyetujui permintaannya. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin Baisu dan membawa Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari asosiasi. Baiklah, perhatikan keselamatan kalian di sepanjang jalan. Kinceng bukan waktu yang damai. Aku harap ayahmu cepat sembuh. Ucap pemimpin Baisu dengan prihatin. Baik pemimpin, setelah Yueru menjawab, dia membawa Xiaoyan dan yang lainnya dan menghilang dari pandangan Baisu. Ada 3 kekuatan utama di Kinceng. Asosiasi alkemis selalu menjaga hubungan yang netral. Hubungan antara dua lainnya juga harmonis, dan mereka berkembang bersama di Kinceng. Tetapi telah terjadi sedikit pertikaian di tahun-tahun ini. Pada saat ini mereka bertiga berjalan di pusat kota. Terlihat King Yuan berjalan di jalan sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Dia seperti bayi yang penasaran. Ketika berjalan, tiba-tiba Xiaoyan berteriak, "Hati-hati!" Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan meraih Yueru yang hendak menabrak orang lain. "Hei, apakah kau buta? Beraninya kau memukul kami?" Ucap beberapa orang di belakang pria berbaju hitam berkata dengan kejam. "Kakak, kedua gadis ini sangat cantik. Mengapa mereka tidak ikut bersama kami?" Setelah mengejek beberapa kata, dia menyadari bahwa Yueru dan King Yuan di depan mereka agak cantik. Mereka tidak bisa membantu tetapi memikirkan sesuatu yang salah. Satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah kembali dulu, ini tidak baik. Lagi pula, kami telah melakukan begitu banyak hal dan tidak ada kekurangan waktu ini. Mata pria di belakang pria berbaju hitam menatap Yueru dan King Yuan dengan mata berapi-api. Seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, dan wajah mereka sangat menyedihkan. Baiklah, kalau begitu, ayo bertarung dengan cepat. Ucap pria berbaju hitam itu juga tidak berdaya. Dan kemudian benda seperti gulungan langsung hancur. Dan ruang yang terisolasi dari dunia datang dengan tenang. Pada saat ini kedua pengikut itu masing-masing menyerang Yueru dan King Yuan. Dan genggaman mereka tampaknya ditekan oleh udara sekecil apapun. Mencoba menjatuhkannya dalam satu gerakan. Kaisar Dao bintang 1. Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri melihat kekuatan keduanya. Seketika Xiaoyi langsung muncul dari tubuh Xiaoyan dan menyerang pria yang menyerang King Yuan dan Yueru. Suhu yang mengerikan benar-benar membakar kedua pria itu menjadi ketiadaan. Api ini sangat mengerikan. Hahaha, api ini benar-benar aneh. Aku pikir itu bukan hal yang biasa. Jadi aku akan menerimanya begitu saja. Pria berbaju hitam pada awalnya tidak memperhatikan Xiaoyan. Mengikuti kedua wanita itu, mereka biasanya pengikut dan mereka tidak bisa terlalu kuat jadi mereka tidak memperhatikannya. Tetapi sekarang Xiaoyan memanggil peri api yang kuat ini. Meskipun pria berbaju hitam tidak mengenali bahwa itu adalah peri api, keajaiban surga dan bumi semacam ini sulit didapatkan. Dan semua orang ingin mendapatkannya. Karena Liangzi telah ditempa, maka jangan harap kau bisa pergi. Ucap pria berbaju hitam perlahan melepas jubahnya memperlihatkan penampilan aslinya. Itu memancarkan aura yang jahat. Melihat dari dekat, rambut putih jelas disebabkan oleh kultivasi, yang membuat semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Seketika aura mengerikan dan jahat terpancar dari pria berbaju hitam dalam lingkaran. Membuat Xiaoyan merasa sedikit mati rasa. Aura ini seharusnya mencapai kesempurnaan Daudi bintang 3. Ucap Xiaoyan berkata perlahan melihat aura yang memancar dari pria berbaju hitam di depannya. Maaf telah merepotkanmu, aku akan menghentikannya. Lebih baik kau melarikan diri. Kau masih memiliki roh api di tubuhmu, dan kau adalah orang yang paling penting untuk menyelamatkan ayahku. Aku akan melindungimu bahkan jika aku mati. Ucap Yueru mengerutkan kening dan berkata dengan serius kepada Xiaoyan. Jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Selain itu, aku tidak punya kebiasaan bersembunyi di belakang seorang wanita. Ucap Xiaoyan menatap Yueru yang keras kepala dan menghiburnya. Setelah kau berbicara, kau bisa mati. Jangan khawatir,
Setelah kau mati, aku akan memotongmu dengan 1000 pedang dan mengeluarkan peri api. Aku juga akan mencintai 2 sahabat wanita ini di sisimu. Hahaha, ucap pria berbaju hitam itu tertawa. Di ruang tertutup kecil pria berbaju hitam, kecuali jika itu adalah Daudi bintang 4, tidak mungkin untuk menembus ruangan ini. Dan bertarung di ruang ini memiliki beberapa peningkatan pada pria berbaju hitam itu sendiri. Dan itu juga merupakan kekuatan besar untuk Xiaoyan. Pada saat ini mayat itu berubah menjadi tulang tangan. Dan pria berbaju hitam itu melancarkan serangan ke Xiaoyan. Seketika sebuah telapak tangan menyerang Xiaoyan dengan kecepatan ekstrim. Dan telapak tangan itu memancarkan kekuatan jahat yang tidak tertandingi. Seolah-olah ada beberapa hantu telapak tangan besar yang menjulang ke telapak tangan. Telapak keberuntungan surga besar. Keterampilan bertarung tingkat surga yang menakutkan langsung ditampilkan dari tangan Xiaoyan. Dengan telapak tangan mereka saling berhadapan, maka aura yang dipancarkan sangat kuat. Seketika riak energi kekerasan datang dari putaran ke putaran. Meskipun telapak tangan Xiaoyan barusan tampak biasa, namun orang-orang dengan kebijaksanaan telah melihat bahwa Xiaoyan yang dibantu oleh api yang berbeda jelas berada di atas angin, sedangkan pria hitam itu jatuh melawan arah angin. Yueru selalu berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah seorang alkemis yang sangat terampil, dan dia tidak cukup untuk pertempuran yang sebenarnya. Karena banyak alkemis membutuhkan perlindungan dalam pertempuran yang sebenarnya. Tetapi dari pertempuran antara Xiaoyan dan pria berbaju hitam tadi, Yueru menemukan dirinya salah. Xiaoyan tampaknya tidak hanya membuat prestasi besar dalam pemurnian obat, tetapi juga tidak kehilangan dirinya dalam pertempuran yang sebenarnya. Saudara Xiaoyan, pria berbaju hitam ini adalah pembunuh yang menyerang keluargamu. Ucap King Yuan samar-samar ingat bahwa orang yang menyerang keluargamu malam itu juga dengan aura jahat ini. Dan meskipun hari sudah sangat larut, King Yuan mengingat semua wajah si pembunuh. Jadi dia bisa mengenalinya. Ternyata kau adalah pembunuh keluargamu. Sangat disayangkan, karena kau juga menginginkan nyala apiku. Mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan. Kalau begitu jangan pergi dan tinggallah untuk orang-orang dari keluargamu dan minta maaf. Kalau begitu jangan pergi dan tinggallah untuk orang-orang dari keluargamu dan meminta maaf. Ucap Xiaoyan mendengar kata-kata King Yuan dan mendekati pria berbaju hitam itu. Awalnya dia mengatakan bahwa ketika urusan Yueru selesai, dia akan pergi mencari pembunuh keluargamu untuk membalaskan dendam King Yuan. Dan kemudian dia akan memenuhi keinginannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa musuh itu sekarang ada di depannya. Kenapa nafas ini terasa sedikit aneh? Sepertinya itu aura klan iblis jahat, ucap Raja Naga Emas. Dia dan klan iblis telah bertarung puluhan ribu kali. Dan dia sangat akrab dengan aura mereka sehingga dia segera berkata dengan marah. Xiaoyan, bisakah kau menanganinya? Ucap Raja Naga Emas bertanya pada Xiaoyan perlahan. 3 transformasi misterius api surgawi. Tanda klan, bangun. Riak energi yang menakutkan perlahan pada saat ini riak energi yang menakutkan perlahan menjadi tenang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Ucap pria berbaju hitam itu mau tidak mau kehilangan suaranya. Dia masih memiliki kekuatan untuk diandalkan. Tetapi dalam aumam Xiaoyan, dia merasakan ketakutan. Anak ini benar-benar memiliki peningkatan yang mengerikan. Namun dia jelas tahu ada begitu banyak rahasia dalam diri Xiaoyan. Pertama ada nyala api yang tidak bisa dia temui. Lalu metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dan nyala api yang tidak biasa. Ketertarikanku padamu semakin besar. Meskipun pria berbaju hitam itu sedikit terkejut, namun perbedaan antara kekuatan Daudi bukanlah sesuatu yang dapat dilawan menggunakan peningkatan kekuatan eksternal. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan penyempurnaan Daudi yang sebenarnya. Semua yang kau andalkan pada akhirnya rentan dalam menghadapi kekuatan absolut. Jadi biarkan aku menghancurkan ketergantunganmu. Ucap pria berbaju hitam itu memandang Xiaoyan dengan jijik. Kau terlalu banyak berbicara omong kosong. Ucap Xiaoyan juga berkata kepada pria berbaju hitam. Karena pria berbaju hitam di depannya adalah pembunuh keluargamu, maka dia tidak bisa membiarkannya untuk pergi.
Pada saat ini semangat juang tirani yang tak tertandingi terus memancar dari pria berbaju hitam. Dan kekuatan besar itu samar-samar berubah menjadi seekor naga yang melayang di atas pria berbaju hitam terus-menerus mengaum. King Yuan dan Yueru merasakan fluktuasi menakutkan dari naga energi hari itu. Saat ini Xiaoyan diam-diam menyeduh sesuatu di telapak tangannya. Dan diam-diam menatap pria berbaju hitam di depannya. Xiaoyan, jika tidak berhasil, kita akan mundur dahulu. Ucap Yueru tahu betul kekuatan Daodi. Kata-kata Yueru tidak hanya untuk Xiaoyan menyelamatkan nyawa ayahnya, tetapi yang lebih penting dia peduli padanya. Jiwa seorang alkemis tingkat tinggi sangat lezat. Rasa keluargamu beberapa hari yang lalu benar-benar tidak terlupakan. Tetapi aku yakin kau akan lebih lezat. Ucap pria berbaju hitam menatap Xiaoyan dengan rakus dengan wajah yang bengkok. Kau adalah pembunuh keluargamu, bukan? Ucap Xiaoyan juga jernih dalam pemikirannya dan segera bertanya. Ngomong-ngomong, kalian semua akan mati. Jadi bagaimana jika kau mengetahuinya? Keluargamu telah mendapatkan sesuatu yang tidak boleh disentuh. Jadi itu pantas untuk mereka. Ucap pria berbaju hitam itu jelas mengira tiket yang menang ada di tangan mereka. Dia memberitahu Xiaoyan dan yang lainnya seolah-olah pemenangnya berbicara dengan sarkasme yang sama kepada yang kalah. Apakah itu sesuatu yang tidak boleh terlibat? Aku sangat ingin tahu tentang hal yang kau katakan. Mengapa tidak memberitahukannya kepada aku? Ucap Xiaoyan berkata dengan jahat. Hahaha, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan kau masih terlalu banyak berpikir. Ucap pria berbaju hitam itu mengejek dengan jijik. Kupikir kaulah yang tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Boneka iblis emas, ayo, teriak Xiaoyan. Boneka yang sebanding dengan Daodi bintang 2. Kau benar-benar penuh dengan harta karun. Sebelum pria berbaju hitam itu selesai berbicara, boneka iblis emas menyerangnya dengan tinju emasnya tertutup. Pada saat ini tinju keduanya saling berhadapan. Satu pukulan mulai jatuh. Pria berbaju hitam itu jelas mundur beberapa langkah karena kekuatan tinjunya sebelum menstabilkan sosoknya. Sementara pupil abu-abu Tian Yao yang mati dan tubuh perunggu emas yang tidak dapat berfluktuasi sedikit menunjukkan postur meninju. Setelah pembaptisan Guntur Danlei 9 warna, meskipun belum sepenuhnya berevolusi ke tingkat boneka iblis emas, kekuatan boneka iblis emas saat ini pada daging tidak lemah sama sekali. Meskipun ini tidak mengesampingkan bahwa orang berpakaian hitam di depannya tidak menggunakannya. Sial, bagaimana mungkin boneka ini sedikit aneh? Ucap pria berbaju hitam itu tidak menyangka bahwa boneka yang sebanding dengan Daodi bintang 2 akan begitu kuat. Kekuatan Guntur. Pukulan yang tampaknya sederhana itu pada kenyataannya, seluruh kepalan tangan ditutupi dengan kekuatan Guntur dan itu menyerang dengan kekuatan Guntur. Tidak heran dia bisa membuat dirinya mundur beberapa langkah untuk menstabilkan langkahnya. Meskipun boneka iblis emas berada di atas angin pada awalnya, setelah pria berbaju hitam itu menjadi waspada, boneka iblis emas juga kehilangan kekuatan di bawah kekuatan penuh dari bintang 3 Daodi. Dan tubuh perunggu jelas tersapu oleh pria berbaju hitam. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan ketika dia melihat berapa banyak lubang yang dipukuli. Pertarungan antara boneka iblis emas dan pria berbaju hitam berlangsung terus-menerus. Melihat boneka iblis emas yang akan kalah, Yueru dan King Yuan juga menggigit bibir mereka. Karena mereka berdua tahu bahwa sekali iblis emas dikalahkan, berikutnya pasti akan datang ke Xiaoyan. Angry Buddha Lotus Flame. Ucap Xiaoyan akhirnya menyelesaikan perpaduan teratai api Angry Buddha Lotus Flame. Pada saat ini biji teratai halus yang tergantung di telapak tangan Xiaoyan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Tepat ketika pria berbaju hitam itu merasa puas, Xiaoyan menyelesaikan fusi Angry Buddha Lotus Flame tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Karena Xiaoyan juga tahu bahwa pria kuat seperti pria berbaju hitam akan merasakan kekuatan kehancuran di hadapannya. Itu segera memberikan serangan jiwa dan pergi. Setelah serangan jiwa berhasil, menyebabkan pria berbaju hitam jatuh ke dalam stagnasi sementara. Itulah waktu terbaik untuk menyerang dengan biji teratai api yang berbeda. Selain itu, Xiaoyan percaya bahwa hanya dengan begitu pemenang akan ditentukan dengan satu pukulan.
Pada saat ini Angry Buddha Lotus Flame datang dengan tenang ketika pria berbaju hitam itu bangga berurusan dengan boneka iblis emas. Seketika pria berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah tetapi dia tidak. Seketika pria itu memuntahkan seteguk darah tetapi dia tidak mandek. Siap. Apakah kau gagal? Ucap gumaman Xiaoyan sambil menatap pria berbaju hitam itu. Hahaha, siap. Ini adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Untungnya, aku menyiapkan tangan ketika berhadapan dengan para alkemis. Hanya untuk mencegah jiwamu menyerang. Satu-satunya cincin di jari pria berbaju hitam itu mulai rusak. Jelas sebagian besar serangan jiwa Xiaoyan dilawan oleh kekuatan di dalam cincin untuk menahan serangan jiwa. Jadi itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pria berbaju hitam itu. Apakah kau tidak berdaya? Kalau begitu selamat datang kepada kematian. Ucap pria berbaju hitam itu meraung dengan keras. Jianlong yang bercokol di atas kepalanya juga mengeras pada saat ini. Jianlong meraung ke arah Xiaoyan dari atas kepalanya dan udara penuh dengan suara angin pecah. Kekuatan Jianlong ini tidak bisa membantu tetapi membuat Xiaoyan merasa mati rasa di kulit kepalanya. Melihat ini, Xiaoyan juga membalik teratai Angry Buddha Lotus Flame di tangannya. Angkat perlahan temui naga itu dan pergi. Untuk beberapa alasan, pria berbaju hitam itu tiba-tiba berteriak. Sial, untuk beberapa alasan, pria berbaju hitam itu tiba-tiba berteriak. Xiaoyan tahu betul bahwa ini jelas merupakan gejala serangan jiwa. Ternyata pada saat kritis ini, King Yuan bekerja keras untuk merangsang dendamnya sendiri. Dan cahaya putih memancar dari King Yuan untuk menyerang pria berbaju hitam. Serangan jiwa yang baru saja diluncurkan King Yuan bahkan lebih kuat dari Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan. Rahasia apa yang dimiliki King Yuan ini? Meskipun Xiaoyan bingung saat ini, kritis belum teratasi dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan singkat ini. Dia mengangkat teratai api Angry Buddha Lotus Flame di tangannya dan melemparkannya ke tempat pria hitam yang stagnan. Karena pria berbaju hitam itu diserang oleh jiwanya dan jatuh ke dalam stagnasi sementara, naga menakutkan yang baru saja dia padatkan juga menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Angry Buddha Lotus Flame langsung menyerang tempat pria berpakaian hitam itu berada. Kekuatan penghancur yang mengerikan menghancurkan bagian kecil langit ini. Semua pengikutnya menguap. Dan Xiaoyi memancarkan perisai pelindung besar untuk melindungi Yueru dan King Yuan. Xiaoyan juga terengah-engah melihat ke tempat di tengah ledakan, bergumam pada dirinya sendiri. Aku harap kau tidak mati. Kau harus membiarkan King Yuan membunuh musuh. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.